Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, di mana di antara kita akan lebih memilih di rumah saja untuk menghindari wabah penyakit COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita semuanya dari wabah penyakit ini. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang puasa, kalau kita di Ramadan, pasti kita akan sering mendengar ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang dimana di dalamnya dinyatakan bahwasanya puasa Ramadan merupakan kewajiban, fardhu, fardu ain bagi muslim dan muslimah. Dan di ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah yang luar biasa. Hikmah dibalik disyariatkannya puasa itu sendiri, yaitu tercapainya derajat takwa. Kali ini mari kita lebih mengulas sedikit lebih dalam tentang tafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sebelum kita masuk ke ranah tafsir, kita harus mengerti ayat tersebut itu turunnya kapan. Nah, jelas ayat hukum atau ayat syariat turun di era Madinah, yaitu lebih tepatnya 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Saat itu Rasulullah sudah terbiasa puasa 3 hari, puasa sunnah Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulan hijriahnya, dan juga melakukan puasa Asyura. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ya, sebagai perintah kepada hamba-hambanya untuk melakukan ibadah puasa di tiap bulan suci Ramadan. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang indah, yang bagus. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Pasti ada yang bertanya, kenapa sih nggak dipanggil ya ayyuhal mu'minun? Wahai orang-orang beriman juga. Tapi dalam konteks bahasa Arab itu berbeda. Alladzina amanu itu orang-orang yang beriman. Al-mu'minun orang beriman. Perbedaannya seperti orang-orang bernyanyi dan penyanyi. Kita semuanya bisa lah melantunkan nyanyian atau lagu ataupun nasyid. Tapi belum tentu menjadi penyanyi. Nah, itu perbedaan yang mungkin bisa kita gambarkan antara ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhal mu'minun. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, di sini Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan sebuah keterangan bahwasannya ibadah puasa diwajibkan atas kita, sebagaimana Allah telah mewajibkan ibadah ini kepada umat-umat sebelumnya. Kutiba alaikumus siyam,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kutiba 'alaikumus shiyam. Ya, artinya diwajibkan kepada kita, atas kita, ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin orang yang pertama kali mendengar kewajiban puasa 1 bulan dengan hitungan 29 hari atau 30 hari, mungkin beberapa akan shock, kaget, dan gak siap, atau bahkan langsung menghindari kewajiban ini. Karena tercatat dalam sejarah memang sebelum ayat ini turun, Rasulullah dan para sahabat hanya melakukan puasa yang 3 hari tiap bulan, itu Ayyamul Bid, puasa Asyura. Belum ada puasa yang mungkin jumlahnya itu sampai 29 atau 30 hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita atau kepada para sahabat saat itu bahwasanya kewajiban puasa yang 1 bulan ini itu sesuatu yang wajar, layak, dan sudah pernah dibebankan, diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ibadah puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, umatnya Nabi Musa melakukan ibadah puasa juga. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh. Ya. Hanya saja syariatnya atau aturan dan tata caranya sedikit berbeda. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini, kita memahami bahwasannya ibadah puasa bukan cuma kita saja yang melakukan. Dan terbukti, kita lihat sekarang ini di berbagai aliran agama, ada yang menyembah bintang, menyembah api, kaum Yahudi, kaum Nasrani, sampai hari ini mereka berpuasa dengan tata cara masing-masing. Ada orang yang mengatakan puasa itu hanya memakan sesuatu yang berwarna putih, alias puasa mutih. Tapi dia tetap makan. Ada yang mengatakan dirinya sedang berpuasa, tapi ternyata berpuasa dari hal-hal produk hewani. Sedangkan dia masih makan tumbuh-tumbuhan ataupun sayuran ataupun buah-buahan. Ada lagi orang berpuasa, sahurnya dimulai saat dia tidur, berbukanya nanti, nunggu ada bintang yang keluar di langit. Ya, mungkin sekitar jam 9 malam, baru dia berbuka. Kalau tidurnya jam 11, ya sudah, berarti hanya 1 jam itu saja dia mengkonsumsi makanan. Dan puasa-puasa lain yang lebih jauh memberatkan atau lebih mirip dengan sebuah praktek azab, ya, penyiksaan diri. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa'alaikum, syariat Islam itu syariat yang sempurna, di pertengahan. Tidak terlalu menyepelekan dan tidak terlalu menyiksa pelakunya atau pemeluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang sempurna dan menyempurnakan. Umat Islam diwajibkan memulai puasa setelah atau sebelum terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu yang sering kita lakukan, ya, mendengar adzan subuh sampai nanti adzan maghrib. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, dan dengan waktu yang sudah jelas seperti ini, ternyata prakteknya di lapangan pun berbeda-beda. Di Indonesia 12,5 sampai 13 jam. Di belahan bumi lain ada yang sampai 19 jam lebih. Dengan kondisi yang mungkin panas sekali atau hawa dingin yang sangat ekstrim. Ada pula yang kurang dari waktu kita, yaitu mungkin sekedar 10,5 atau 11 jam. Ya. Fatil iman a'azallahu wa yakum. Otomatis perbedaan ini juga menjadi tantangan kita sebagai seorang muslim untuk tetap mengerjakan puasa. Khususnya kaum muslimin yang wilayahnya atau zona waktunya itu mengakibatkan ibadah puasanya sehari itu bisa mencapai 19 jam. Sungguh perjuangan yang luar biasa
Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada mereka lebih dari yang lain. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Di akhir ayat ini, di akhir ayat 183, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kata-katanya la'allakum tattaqun. Allah menutup ayat di mana ayat ini mewajibkan ibadah puasa, langsung ditutup dengan penjelasan hikmahnya. Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Karena memang ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang bisa membentuk karakter seseorang, yang bisa melatih keimanan seseorang. Ibarat Ramadan seperti sebuah sekolahan, sebuah bengkel yang sedang memperbaiki dan merenovasi kita menjadi wujud yang lebih baik. Fisiknya, imannya, dan ketakwaannya. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Oleh karena itu, ketika seseorang berhasil melewati bulan Ramadan dengan berpuasa full di dalamnya, maka dia akan mendapatkan jiwanya akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih ringan melakukan perintah-perintah agama. Tapi tidak sedikit pula kita menyaksikan beberapa teman-teman kita. Ketika di bulan Ramadan, kita melihat dia luar biasa, rajin melakukan ibadah puasa. Tapi usai Ramadan, sungguh sangat disayangkan, dia kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang berbau unsur maksiat. Allah musta'an. Pastilah saat melakukan ibadah puasa, tidak melaksanakan dengan benar, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Contoh saja, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Atau dalam riwayat lain yang maknanya bahwasanya mungkin seseorang melakukan ibadah puasa hanya untuk menggugurkan kewajibannya atau sekedar mendapatkan pahala menahan lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala puasa yang begitu luar biasa dan tak terhingga. Ingat ikhwatil iman, puasa disejajarkan dengan sabar. Di dalam ibadah puasa ada unsur kesabaran yang dimana orang bersabar saat menjalankan puasa, sungguh pahalanya tak terhingga. Pantaslah Rasulullah mengatakan, "Wassaumu junnah." Puasa itu perisai. Perisai bagi kita. Melindungi kita dari perbuatan maksiat selama kita hidup di dunia. Orang yang sedang berpuasa sangat minim keinginannya untuk bermaksiat. Nanti juga kelak di Yaumul Qiyamah, puasa akan membentengi, melindungi kita dari siksaan api neraka. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Dan ibadah puasa ini benar-benar ibadah yang melatih keikhlasan kita. Melatih kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lain mungkin bisa terlihat, sholat. Orang datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid kelihatan, 2 rakaat. Orang bersedekah bisa terlihat. Menunaikan zakatnya orang tawaf terlihat. Tapi puasa, tidak ada orang yang paham diri. Seseorang melakukan ibadah puasa benar-benar, kecuali dirinya sendiri. Bisa saja dia masuk kamar, dia kunci kamarnya, makan, minum, keluar, mengaku masih puasa, bisa saja. Tersembunyi dari semua mata manusia. Nah, disinilah mengapa puasa dikatakan ibadah yang paling efek tarbiyahnya itu paling terasa. Ibadah di mana bisa mengubah seseorang atau bisa memberikan predikat takwa bagi seseorang. Maka sungguh disesalkan ketika seseorang bisa melewati ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, namun mulai hari rayanya dan seterusnya kembali lagi ke kebiasaan semula. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Kemudian di ayat yang kedua, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Maksudnya apa? Di sini Allah hanya ingin memberikan kita sindiran bahwasanya puasa itu ayyaman ma'dudat. Cuma berapa hari sih? Dibandingkan 1 tahun. Setahun ada berapa hari? 365 hari. Dibandingkan dengan puasa Ramadan yang
hanya 29 atau 30 hari. Jadi pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Beberapa hari, cuman beberapa hari. Di beberapa tafsir lain juga mengatakan maksud dari ayyaman ma'dudat ini waktu di mana seseorang mengganti ibadah puasa saat dia tidak bisa melakukan ibadah Ramadan, atau maksud ayyaman ma'dudat bahwasanya di sana masih ada ibadah-ibadah puasa yang tidak wajib sifatnya, seperti puasa Senin dan Kamis atau 3 hari ayyamul bid setiap bulan hijriahnya, atau puasa Asyura atau puasa Arafah, seperti itu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Nah, di sini Allah langsung memberikan rukhsah, keringanan bagi siapapun di antara kita yang maridan, yang sedang mengalami sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bisa diganti di lain waktu, sesempatnya kita. Nah, dilihat di ayat tadi ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan maridan, safarin. Artinya kata tersebut itu nakiroh. Nakiroh itu istilah dalam ilmu nahwu, sesuatu yang tidak terikat apapun. Jadi ini merupakan kemudahan syariat Islam yang luar biasa, ikhwatil iman. Kalau sudah ngomong maridan, mau sakit apa saja bisa jadi alasan. Gak harus sakit yang mungkin dikatakan di sini melelahkan atau mematikan, atau sakit kepala, bisa jadi sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Safarin juga seperti itu, bepergian. Mau bepergiannya jarak pendek, jarak jauh, mau bepergiannya naik onta, naik kuda, naik kereta api, naik kapal layar, naik pesawat, dan naik kendaraan-kendaraan yang lain. Intinya safar, bepergian. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah kepada kita, ikhwatul iman. Segala macam penyakit dan segala macam bentuk safar itu bisa memberikan orang tersebut mendapatkan rukhsah, keringanan dari agama untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan dia berkewajiban menggantinya di lain waktu. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, yaitu diganti di lain waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu artinya dia bisa melakukan ibadah puasa tapi dengan perjuangan yang luar biasa, dengan beban yang luar biasa. Mungkin kalau dia puasa langsung down, kesehatannya langsung ngedrop, langsung bed rest misalnya. Atau ketika dia puasa, resikonya penyakitnya akan tambah lama sembuh. Atau resikonya bahkan kematian. Dan resiko-resiko lain yang dikatakan al-masyaqqah, sebuah kesusahpayaan, kesulitan, kesukaran, dan beban yang berat. Nah, orang-orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Fidyah, yaitu membayar fidyah. Ta'amu miskin, setiap harinya memberi makan 1 orang miskin. Ikhwatul iman a'azallahu wa'alaikum, beberapa di buku tafsir dijelaskan alladzina yutiqunahu, yang dimaksud kata-kata ini yaitu orang-orang yang bisa melakukan puasa tapi dengan perjuangan dan penderitaan yang luar biasa. Itu ada 2. Yang pertama, asyaikhul kabir awil ajuzul haram, yaitu orang lansia yang benar-benar sudah tua renta, yang ibaratnya sudah tak kuat menahan lapar dengan durasi beberapa jam saja. Dia bisa gemetaran dan jatuh pingsan. Yang kedua adalah al-hamil awil murda, wanita hamil ataupun wanita yang sedang menyusui. Jadi ikhwatil iman a'azallahu wa'alaikum, itu beberapa golongan manusia yang
diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan puasa dan tidak perlu menggantikannya di lain waktu. Cukup dengan membayar fidyah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Dan barang siapa yang berbuat sukarela, maka hal tersebut menjadi amal baik baginya. Maksudnya sukarela apa? Sukarela adalah contoh. Kita membayar fidyah kewajibannya sehari satu orang miskin. Tapi bisa saja seorang wanita yang hamil, karena dia mampu, satu hari dia nggak berpuasa, dia memberi makan 3 orang miskin. Sehingga selama 1 bulan bisa 90 orang miskin yang dia kasih makan. Boleh-boleh saja. Lebih dari itu semakin baik. Karena itu wujud tatawwu. Wujud amalan baik, sukarela, yang dimana kebaikannya akan kembali untuk diri kita masing-masing. Wa antasumu khairul lakum. Kemudian arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, dan kalau memilih untuk berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik. Karena dikatakan orang-orang yang kesulitan puasa mampu mengerjakannya tapi dengan susah payah, diberi kelonggaran yaitu untuk membayar fidyah. Namun kalau masih tetap memilih puasa, ya nggak masalah. Khairun lakum. Allah mengatakan wa antasumu khairun lakum. Kalau kita memilih puasa, itu lebih baik bagi orang tersebut. In kuntum ta'lamun. Kalau kita mengerti akan besar pahalanya puasa. Ikhwatul iman, puasa ini ibadah yang tidak ada tandingannya. Sampai-sampai ada satu pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Namanya Ar-Rayyan. Satu pintu surga yang diberi nama Ar-Rayyan ini, yang bisa masuk hanya orang-orang yang telah melakukan ibadah puasa di dunia. Yang nggak pernah puasa, yang nggak bisa masuk lewat pintu ini. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan di banyak hadis juga Rasulullah menjelaskan bahwasanya puasa itu Allah langsung yang membalasnya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa balasannya tak terhingga. Satu amalan bisa diberi balasan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa bisa lebih dari itu. Ingat, di dalam ibadah puasa ada unsur kesabaran, di mana Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar Allah berikan ganjaran pahala yang tak terhingga. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, itulah puasa. Ibadah di mana kita menahan diri kita dari berbagai hal yang membatalkan puasa itu sendiri, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Kita masuk ke ayat yang 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah puasa dengan Al-Qur'an. Ibaratnya puasa sama Al-Qur'an itu kayak teman dekat. Banyak hadis-hadis riwayat yang menjelaskan keutamaan puasa dan Al-Qur'an itu sendiri. Contoh, amal ibadah yang bisa memberikan syafaat kepada pelakunya kelak di yaumul qiyamah adalah Al-Quran, baca Quran, dan ibadah puasa itu sendiri. Kelak bisa memberikan syafaat kepada pelakunya. Jadi memang dua ini sangat istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah menyatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Khatul iman a'azallahu, kita tahu, faham bahwasanya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun secara berangsur-angsur. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Semua paham itu. Namun akan timbul pertanyaan, kok di sini dikatakan seolah-olah
Al-Quran hanya turun di bulan Ramadan, padahal sejarah membuktikan Al-Quran juga turun di luar bulan Ramadan. Kenapa? Nah, kita lihat, inilah keindahan bahasa Arab. Allah mengatakan dalam ayat ini, unzila. Kata unzila berarti diturunkan secara langsung, secara keseluruhan, atau dalam jumlah yang sangat banyak. Bahwasanya di setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah itu semacam kayak murojaah hafalan Quran di hadapan Jibril, dicek hafalannya. Selama ini setahun sudah turun, dicek lagi oleh malaikat Jibril di malam bulan Ramadan. Apakah itu di malam Lailatul Qadar, apakah itu di malam yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Intinya setiap tahun di bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, yuraji'ul Quran. Tapi di tahun di mana Rasulullah wafat itu 2 kali malaikat Jibril datang untuk mengecek hafalan Qurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara tentang Al-Quran, sungguh luar biasa. Kitab suci yang memang sekaligus menjadi mukjizat Nabi Muhammad yang sampai hari ini kita bisa melihatnya dan membacanya. Kalau kitab suci lain, statusnya hanya kitab suci. Tidak berstatus ganda kitab suci dan mukjizat. Tapi Al-Quran, kitab suci plus mukjizat. Dilebihkan lagi, Allah jaga keasliannya sampai hari kiamat kelak. Khatil iman a'azallahu wa'alaikum. Semakin kita menyelami Al-Quran, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yang punya target di bulan Ramadan, khatam Al-Quran 3 kali, 5 kali, dan sekian kali. Tadarus tilawah, silahkan, bagus dan banyak berpahala. Tapi tolong jangan lupakan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Karena itu sesi yang sangat penting, di mana seorang muslim bisa menyerap makna-makna Al-Quran. Kalau orang mentadabburi Al-Quran, ini Al-Quran masuk dalam hatinya. Dan dia akan berusaha melaksanakannya. Ketika seseorang berusaha melaksanakan Al-Quran, maka dia akan berubah. Ingat, Al-Quran kalau sudah mengubah diri kita, ini luar biasa. Sebenarnya pertanyaan yang lebih bagus adalah sampai di mana Al-Quran mengubah kita. Kita sering nanya ke teman, hafalanmu udah berapa? 1 juz, 2 juz. Anakmu hafalannya udah berapa sih? 3 juz ya? Boleh bertanya gitu, nggak masalah dan nggak dosa. Tapi kita juga perlu bertanya kepada diri kita. Sudah sampai di mana Al-Quran mengubah kita? Kita lebih sering bertanya kepada diri kita dan orang lain, udah sampai mana tadarusnya? Udah berapa kali khatam di Ramadan ini? Tapi kita lupa menanyakan kepada diri kita, sudah sampai di mana Al-Quran mengubah kita? Khatil iman a'azallahu. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan bulan yang dimuliakan, yang diagungkan. Bahkan bulan yang paling mulia. Yang menurunkan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Yang menerima Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang imamnya para nabi dan para rasul. Bagaimana Al-Quran kalau masuk ke diri kita, mengubah kita, sungguh luar biasa. Dan itulah tujuan utama diturunkannya Al-Quran, mengubah manusia, mensucikan manusia. Ikhwatul iman, azallahu wa yakum, hudal linnas, ya. Memang Al-Quran memang hidayah bagi umat manusia. Bukan cuma orang beriman, itu hidayah untuk likulil bashar, untuk semua umat manusia. Ya. Di situ ada ilmu dan berbagai macam teori. Ya, memang kemujizatan Al-Quran bisa kita kelas-kelaskan menjadi 3 ya. Yang pertama, mukjizat dari segi bahasa, sastranya. Yang kedua, dari segi hukum, teori hukum, aplikasinya dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari segi keilmiahannya atau sains, ilmu pengetahuan, bahwasanya ini yang bagian ketiga ini sekarang orang semakin mendekati Al-Quran karena ini. Di mana banyak ditemukan teori-teori ilmiah baru tentang alam semesta yang senada dengan Al-Quran. Di mana Al-Quran sudah lebih dahulu menyindir dan menguak tentang teori ini. Sungguh luar biasa. Ini bukti konkret bahwasanya Al-Quran bukan bikinannya Nabi Muhammad, tapi memang murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwatil iman, azallahu wa yakum. Kita lanjutkan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Al-Quran itu ada penjelasan mana hak, mana batil. Baik yang detail maupun yang secara global. Yang global nanti dijelaskan lebih rinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatil iman, di bulan Ramadan yang mulia ini jangan lupa membaca Al-Quran lebih dari hari-hari biasanya. Jangan lupa juga mentadaburi Al-Quran lebih banyak, lebih sering daripada hari-hari sebelum Ramadan. Ingat, Al-Quran adalah hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Kalau kita berpegang kepada tali Allah yang kokoh, niscaya kita tidak akan mudah tersesat di dunia ini. Faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya barang siapa yang sudah syahida minkum syahra, mendapat ke bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Beberapa menjelaskan bahwasanya maksud dari kata syahida minkum syahra adalah melihat hilal bulan Ramadan. Nah, ikhwatil iman, memang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan ru'yatul hilal sebagai wujud tanda masuknya bulan Ramadan. Dan itu merupakan sebuah ibadah dan sunnah. Tapi juga dengan kemajuan teknologi, kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas lain, ilmu-ilmu lain untuk menentukan awal Ramadan. Seperti hisab, ya, atau juga dengan aplikasi-aplikasi modern yang lain yang bisa mungkin menentukan awal Ramadan. Boleh. Tapi jangan sampai melupakan prosesi ruqyatul hilal. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah kesempurnaan agama Islam, ya. Selalu mempermudah pemeluknya, tidak mempersulit. Kembali di ayat ini diulangi oleh Allah Subhanahu wa man kana maridan aw ala safarin. Siapapun yang sedang sakit. Jadi sakitnya kembali ke diri kita masing-masing lah. Sakit di mana kita udah nggak mampu puasa, maka disitulah kita boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kita ganti di bulan lain. Atau kita sedang bepergian yang benar-benar melelahkan. Alhamdulillah di hari-hari ini bepergian kita cukup nyaman. Ya. Dari Surabaya ke Jakarta naik kereta nyaman, tak terasa lelah. Ya. Apalagi yang naik pesawat lebih nyaman lagi. Ikhwatil iman a'azallahu wa yakum. Saya ceritakan bahwasanya safar atau perjalanan yang memberatkan, yang dikatakan sama Rasulullah itu nisful adab, setengah adab, maka saat itu juga seorang muslim layaknya mengambil rukhsah ini, keringanan ini, yaitu membatalkan ibadah puasanya. Diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari ataupun Muslim, saya lupa, ketika Fathu Mekah, Rasulullah kan berangkat dari Madinah ke Mekah sampai di Qura'il Ghamim. Di situ banyak orang-orang yang berpuasa itu kepanasan karena harinya lagi panas sekali. Sampai ada yang berlindung pakai tangannya sendiri, yang nggak kuat sampai jatuh pingsan. Di beberapa sahabat Nabi saat itu yang merasa dirinya sudah nggak kuat langsung minum, langsung membatalkan puasa. Apa komentar Rasulullah SAW? Zahabal muftirun al-yaum bil ajr. Orang-orang yang membatalkan puasa hari ini tetap mendapatkan pahala. Sudah dapat rukhsah keringanan juga tetap dapat pahala. Jadi ikhwatul iman a'azallahuakum, jangan ragu mengambil keringanan ini. Ketika perjalanan Anda melelahkan, menjadikan kita menderita, atau menjadikan penyakit kita tambah parah dan lain sebagainya. Intinya ini semua kembali ke kita. Untuk jarak, kendaraan itu semua kembali ke kita. Sampai di mana kita mampu beribadah sembari bepergian jauh. Kalaupun memang tetap nyaman, tetap terkondisikan, tidak mempengaruhi apapun, ya sudah.
Kita puasa, kita pun safar. Sakit seperti itu juga. Kalau misalnya seseorang cuma sekedar sakit pilek, pusing yang masih bisa disambi dengan ibadah puasa, ya nggak masalah. Tetap beribadah puasa. Namun ketika sakitnya sampai terpapar di rumah sakit, tergeletak di kamar rawat inap, maka saat itu juga seorang muslim layaknya diarahkan oleh agama untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan, tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Khawatir iman rahimani wa rahimakumullah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak pernah memberatkan sekalipun. Agama ini mudah. Yang jadi berat itu kadang sikap kita. Berusaha pengen kenceng, tapi akhirnya kita juga yang kalah. Walitukmilul iddata, dan supaya kita menyempurnakan jumlahnya. Contoh, kalau kita nggak berpuasa di Ramadan 3 hari, berarti kan kita kurang 3 hari. Baru puasa 27 kurang 3 hari. Ya kita sempurnakan jumlahnya di hari lain. Walitukmilul iddata itu maksudnya seperti itu. Intinya 29 ataupun 30 itu wajib semuanya kita lakukan. Kalaupun tidak melakukan di hari itu, kita ganti di hari lain. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya kita bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita peroleh dari berbagai macam hidayah. Tanpa hidayah Allah, kita nggak bisa melakukan ibadah puasa. Tanpa hidayah Allah, kita nggak bisa fokus khusyuk ibadah puasa. Ya, bahkan tanpa hidayah Allah, di masa pandemik ini kita justru berbuat maksiat. Kita ngelihat berita-berita yang sangat miris, di mana di masa wabah pandemik ini justru beberapa kalangan remaja memanfaatkannya untuk maksiat bersama-sama, maksiat berjamaah. Ikhwatul iman a'azallahu wa'alaikum. Di masa pandemik ini justru kita harus bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, tahsinul amal, memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena nggak tahu apakah kita termasuk orang yang terselamatkan dari wabah atau justru orang yang Allah wafatkan karena wabah itu. Wallahu alam. Semuanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan masa-masa ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, terus hidupkan rumah kita sebagai tempat ibadah. Sehingga keluarga di rumah juga merasakan hidupnya Ramadan di rumah kita. Memang kita mungkin nggak bisa tarawih di masjid seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita masih bisa menghidupkan Ramadan di rumah kita. Terakhir, wala'allakum tashkurun, dan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya, menggunakan anggota tubuh kita untuk kebaikan. Kenikmatan yang kita dapatkan kita gunakan untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Nakhtatim bilhamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.